Permisi Bu Noyon, Eh, ada waktunya sebentar. oh iya Pak Eko, selamat datang. Boleh Pak Iya, Eko? uh, tidak mengganggu waktunya ini kan Bu? Tidak Pak Eko. Oh iya, kemarin Pak Eko ada sempat chat sama saya. Iya, jadi saya ingin meminta waktunya Bu Noyon, minta sedikit waktunya. Karena ada yang ingin saya bicarakan mungkin dengan Ibu Noyon. Hmm, ada yang Pak Eko ingin ceritakan. Kalau boleh saya tahu apa yang menjadi curahan hati Pak Eko saat sekarang ini. Iya, jadi begini Bu Noyon. Jadi saya ini kan eh, mengajar di sekolah saya, jarak sekolah saya dengan rumah saya itu lumayan jauh Bu Noyon, sekitar 70 kiloan lah. Tapi Hmm, meskipun dengan jarak yang sejauh itu, orang yang paling pertama datang di sekolah itu masih saya, tetap saya. Bahkan setiap hari, hampir setiap hari saya yang kasih apel anak-anak, dan hampir setiap hari saya yang datang awal. Beberapa kali pun saya coba apa dulu, lambat-lambat begitu, sengaja malas-malas. Ternyata sampai sekolah tetap masih juga saya yang pertama. Jadi apa dulu ini saya rasa bagaimana gitu, macam nggak nyaman saya rasa begitu. berat, Macam berarti tekanan. berarti ini Pak Eko terjadi konflik batin nih, ketidaknyamanan di dalam hati. Antara misalnya tadi yang Pak Eko bilang, Pak Eko datang duluan, sementara jarak rumah Pak Eko dengan sekolah itu sangat jauh dibandingkan dengan teman-teman. Bukan begitu Pak Eko? Iya, Bu. Jadi saya tidak nyaman seperti yang Ibu Doida tadi, saya konflik batin karena kok saya yang sampai rumah yang jauh, kenapa saya yang cepat datang, bukan saya juga sudah tiket, saya yang mau kasih tiket. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Itu yang membuat Pak Eko tidak nyaman nih, sementara sama-sama punya tanggung jawab yang sama ya Pak Eko. Iya, betul. Kan kita sudah dibayar sama-sama. Kan kebanyakan teman-teman saya juga kebetulan di sekolah saya lebih banyak PNS dan P3K. Jadi yang honor itu tinggal tenaga pendidiknya saja. Tapi kalau yang lain-lain itu rata-rata sudah PNS dan P3K. Otomatis kita sama-sama digaji negara, punya hak dan Betul. kewajiban yang sama, tapi justru kewajibannya itu kebanyakan hanya saya yang laksanakan, tapi teman-teman lain tidak laksanakan. Ya, ya, betul ya. Sudah sama-sama PNS, sudah ASN, cuma sedikit honor. Kalau boleh tahu Pak Eko ada berapa semua jumlah PNS? Atau PNS dengan honor di sana Pak Eko? Kalau PNS itu ada sekitar 7 orang atau 8 orang. Kemudian P3K-nya itu ada 3 orang. Terus tenaga kependidikannya itu TU-nya sama operatornya itu 2 orang. Jadi Berarti sebenarnya ada. kalau dilihat teman-teman saya ini harusnya bisa cepat datang atau paling tidak mengerjakan tugas tiketnya masing-masing. Ya, ya, ya. Berarti di sini tujuan percakapan kita terjadi konflik batin ya Pak antara Pak dengan dengan melihat teman-temannya Pak, kenapa dorang malas-malas datang, sementara saya ini saja yang rumah jauh, so saya yang datang duluan, sudah saya melaksanakan piket. Kalau dipikir, terus ini sama-sama ASN ya Pak ya? Bagaimana Iya menurut betul. Pak? Jadi betul. Jadi itu dia. Masa kita sadar sama-sama digaji, terus tugas dilalaikan begitu saja. Kan kasihan juga anak-anak. Kasihan anak-anak dalam arti harusnya dorong jadwal mengajar tapi don't take masuk. Kalau saya yang handle Hmm, semuanya kan saya kewalahan. Belum perjalanan saya yang sudah jauh, kemudian harus menghandle 3 kelas sekaligus. tapi yang Pak Eko kira-kira Pak Eko lihat dari teman-teman guru ya, teman-teman guru sejawatnya Pak Eko, apa setiap hari seperti itu atau bagaimana Pak? Iya, hampir setiap hari memang seperti Hampir itu. setiap hari ya? Karena karena meskipun sudah dibahas di rapat, tapi ya masih begitu. Tetap berulang-ulang terus seperti itu.
Apa Pak Eko sudah bisa cerita sama mereka atau bagaimana? Eh, karena kan saya sebagai guru juga, orang itu sebagai rekan saya, bukan bukan bawahan ataupun bukan anak buah saya. Jadi saya tidak enak juga sampaikan langsung sama orang atau kasih tahu langsung, memerintahkan instruksi langsung sama orang Hmm, supaya datang-datang ke sekolah begitu. ya betul sekali itu Pak Eko ya. Kita sebagai bawahan sama-sama bawahan tidak mungkin saling memerintah ya Pak Eko ya. Iya, Cuma Bu. di sini Pak pernah tidak melihat sisi sudut pandang menurut Pak, apa kira-kira yang membuat mereka itu sering terlambat atau lebih lama datang dari Pak yang mendahului dari mereka? Kalau dari yang alasan yang saya dengar, ada yang masih harus urus anak dulu, ada yang harus antar istri dulu, ada yang masih harus urus bisnisnya dulu, ada dan pokoknya macam-macam alasannya. Ada yang harus ke pasar dulu karena hari pasar kan di sana kan per hari, dalam 1 minggu itu 1 hari, makanya pada saat hari pasar itu pasti dong luangkan waktu untuk berpasar. Jadi alasan-alasan seperti itu yang saya pikir seharusnya bisa dikerjakan lebih awal daripada waktu sekolah. Jadi sebenarnya alasan tersebut bisa kita hindari kalau kita memang mau berusaha supaya kita datang tepat waktu. Ya, seperti itu berarti mereka kalau datang lebih dulu berarti tugas tugas mereka harus selesaikan dulu supaya mereka lebih cepat datang sesuai dengan jam masuknya sekolah ya Pak ya, yang Pak lihat dari situ. Iya, Misalnya iya. seperti begini Pak ya, kalau ada teman nih, menurut Bapak, saya ada punya urgen, saya punya masalah, mengapa saya punya alasan tertentu sampai saya tidak bisa datang. Dengan alasan misalnya, saya masih ke pasar dulu. Itu kalau menurut Pak Oh. bagaimana? Kalau menurut saya itu harusnya tidak boleh, Bu, karena soal urusan ke pasar memang kebutuhan kita, tapi kan itu bisa dilakukan sepagi mungkin, karena kan pasar kan Hmm, dari jam 6 bahkan setengah 6 itu sudah dibuka. Jadi harusnya mereka bisa selesai di jam 7 untuk kemudian bisa ke sekolah. Mohon maaf Bu, jadi saya ini ternyata pemadaman mati lampu. Jadi ya matilah ya, lampunya. ya berarti tadi Pak sudah bilang kalau hanya alasan seperti itu, alasan mau ke pasar, urus keluarga, atau apa itu seharusnya dikerjakan terlebih dahulu. Seperti itu ya Pak? Iya Bu, jadi seperti itu. Hmm, bagaimana kira-kira yang bisa atau siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyampaikan apa yang telah Bapak sampaikan tadi kalau alasannya mereka seperti itu? Iya, jadi mungkin karena saya juga merasa memiliki istilahnya kedudukan yang sama dengan orang. Jadi di sekolah saya ada wakil kepala sekolah, guru senior juga. Hmm, Mungkin saya akan meminta saran dan pendapat dari beliau atau untuk bagaimana supaya kita bisa mengatasi masalah ini bersama. Ataupun saya juga meminta dia untuk sama-sama menghadap kepada kepala sekolah untuk membicarakan perihal masalah ini. oke ya. Berarti dengan bantuan tadi Pak Eko sudah katakan dengan bantuan wakil kepala sekolah yang merupakan guru senior di situ ya Pak ya. Kemudian Iya, Bu. kapan kira-kira Pak mau menghadap Pak Kasek tersebut? Eh, ini kan hari Sabtu, Hari hari Sabtu. Jumat. Ya, hari Jumat. Jadi mungkin saya akan menghadap dia di hari Senin mungkin, Bu. Jadi karena mungkin kalau hari Sabtu mungkin beliau ada halangan juga karena kemarin saya coba bicarakan sama beliau, cuman beliau bilang masih ada halangan sehingga tidak bisa hadir di hari Sabtu. Kemungkinan saya akan bertemu beliau di hari Senin. Sekalian membantu saya untuk menghadap ke kepala sekolah membicarakan masalah ini.
Ya, oke. Ya, berarti sudah ada Pak Wakil Kepala Sekolah yang bersama dengan Pak Eko untuk membicarakan masalah ini. Tapi menurut Pak Eko bahwa sesuatu itu tugas yang mereka lakukan di luar jam sekolah, tugas mereka pribadi itu sebaiknya dilakukan di awal ya Pak, supaya mereka bisa cepat datang. Seperti tadi yang Pak katakan toh. Iya, betul. Jadi alasan di luar non teknis begitu kayak mengantar istrinya ke pasar ataupun masih mengurus bisnis, saya rasa itu bisa dicarikan jalan keluar lain. Karena Hmm. mengajar itu kan tugas utama kita. Sebagai seorang guru, tentu kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak didik kita. Bayangkan kita sering menghukum anak yang datang terlambat, tapi kok kita sebagai guru memberikan contoh yang tidak baik dengan datang terlambat. Begitu, Bu. Ya, betul sekali yang Pak Eko katakan bahwa memang kita sebagai guru, sebagai ASN, tugas utama kita adalah datang di sekolah, mengajar, mendidik anak-anak kita. Tugas kedua, tugas luar itu yang seperti tadi Pak Eko katakan, non teknis itu bisa dilakukan dari awal dengan melihat waktu. Iya. Bagaimana sekarang perasaannya Pak Eko setelah melakukan percakapan ini, setelah sering curhat? Oh iya, Bu. Jadi saya senang dan saya merasa saya sudah menemukan jalan keluar yang saya inginkan. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, saya bisa pertemuan kali ini, bisa saya bawa hasil pertemuan kali ini, saya bisa utarakan juga kepada baik kepada wakil kepala sekolah yang akan membantu saya maupun kepala sekolah mungkin yang nanti akan bersama-sama kita bahas mencari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi ini. Wah, semoga ada jalan keluarnya ya Pak setelah ketemu nanti dengan kepala sekolahnya. Iya, Bu. Ya, Jadi saya senang sekali berbicara dengan Bu Noyon karena Bu Noyon telah ya, membantu saya untuk menemukan permasalahan yang saya hadapi dan jalan keluarnya sudah saya dapatkan dari pembicaraan ini. Terima kasih banyak Bu Noyon. ya, saya juga terima kasih Pak Eko karena dari Pak Eko juga saya banyak belajar dari pembicaraan kita tadi. Nanti Pak, saya tunggu cerita-cerita selanjutnya ya Pak, bagaimana hasil dari pertemuan dengan kepala sekolah, bagaimana nanti perubahan teman-teman guru setelah Pak Eko menghadap sama kepala sekolah. Tetap semangat kita Pak Iya, Eko ya. iya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu. Ya, tidak apa-apa Pak Eko. Selamat sore. Sampai ketemu Ya, lagi. terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi Bu Noyon.